Selamat siang, pada pertemuan yang ke-13 ini, saya akan membahas mengenai pelayanan farmasi klinik yang lain. Jadi ini termasuk dua yang terakhir, yaitu tentang dispensing sediaan steril. Ya, oke. Kita mulai dari gambaran awal atau definisi dari dispensing sediaan steril, bahwa dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Oke, jadi penekanannya di sini bahwa dispensing sediaan steril ini harus dilakukan di instalasi farmasi karena yang mempelajari tentang sediaan steril selama pembelajaran di jenjang S1 adalah seorang farmasi, ya, seorang farmasis atau apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Penekanannya lagi adalah teknik aseptik, ya, teknik di mana kita melakukan sebuah manipulasi dari sediaan steril dengan tetap mempertahankan kesterilan atau mempertahankan sterilitas dari sediaan tersebut. Ya, tujuannya pasti untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk. Dan yang tak kalah pentingnya adalah melindungi petugas yang mencampur obat atau mendispensing ini dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Apa tujuan dari dispensing sediaan steril? Yang pertama adalah menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Ya, kita tahu bahwa pasien-pasien yang mendapatkan obat sediaan intravena ini menerima obat tentu dengan dosis yang berbeda-beda antara satu pasien dengan yang lain. Oleh karena itu, seorang farmasis yang akan melakukan dispensing sediaan steril harus menjamin bahwa sediaan yang dicampur tersebut telah diberikan atau telah disiapkan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh pasien. Kedua adalah menjamin sterilitas dan stabilitas produk. Kita tahu bahwa sediaan steril ini telah dijamin mutu dan kualitas keamanannya sejak berada dari pembuatan di pabrik atau di produksi hingga sampai kepada gudang farmasi, hingga sampai pelayanan dari distributor ke gudang farmasi. Nah, di sini seorang farmasis harus bisa menjamin bahwa obat yang steril di pabrik farmasi harus tetap berada dalam keadaan steril di saat pemberian obat kepada pasien hingga sampai pemberian kepada pasien. Dalam hal ini, fokus dari seorang farmasis adalah saat dispensingnya. Begitu juga dengan stabilitasnya, ya. Bagaimana ketika obat diproduksi di pabrik farmasi dalam keadaan stabilitas yang telah memenuhi syarat, dan kita harus bisa menjamin bahwa obat tersebut sampai kepada pasien dengan keadaan stabil. Yang ketiga adalah melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, khususnya untuk sediaan-sediaan kemoterapi yang kita tahu memiliki efek karsinogenik, efek teratogenik, ya, dan juga efek yang berbahaya bagi operator. Dan terakhir adalah tujuan dari dispensing sediaan steril ada menghindari terjadinya kesalahan akibat pemberian obat. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang kita perlu tahu, yaitu pencampuran obat suntik, kedua adalah penyiapan nutrisi parenteral, dan yang ketiga adalah penanganan sediaan sitostatika. Dan pada kali ini saya akan membahas secara garis besar saja untuk masing-masing kegiatan dari tiga kegiatan ini. Oke, yang pertama adalah pencampuran obat suntik. Jadi, pencampuran obat suntik itu artinya kita melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas atau ketercampuran dan juga stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Ya, jadi untuk pencampuran obat suntik ini, jadi kita mencampur sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, saya sudah pernah bilang tadi bahwa kebutuhan pasien dalam hal ini sediaan intravena, sediaan vial, sediaan ampul itu tentu berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, dalam hal ini ketika seorang farmasis sedang mencampurkan sediaan intravena tersebut, sediaan injeksi, sediaan vial, sediaan ampul, maka dia harus bisa memastikan bahwa dosis yang diberikan, bahwa obat yang sudah disiapkan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Dan yang kalah penting adalah dia harus bisa menjamin bahwa antara obat dengan pelarutnya itu terjamin kompatibilitasnya, ketercampuran, dan stabilitasnya, terutama juga terhadap wadah yang digunakan untuk obat tersebut.
Kegiatan pencampuran obat suntik ini yang pertama antara lain mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Jadi kita tahu sediaan intravena itu contohnya ampul vial itu bisa dalam bentuk sudah cairan ataupun dalam bentuk serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu atau direkonstitusi. Nah, di sini seorang farmasis itu dalam hal kegiatan pencampuran obat suntik dia mampu mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Yang kedua adalah melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai. Ya, artinya di sini seorang farmasis dia harus tahu misalnya sediaan intravena itu dalam bentuk serbuk, berarti dia harus merekonstitusi dan dia harus tahu pelarut apa yang sesuai untuk serbuk tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah mengemas menjadi sediaan siap pakai. Artinya, obat tersebut sudah disiapkan dalam dosis yang sudah ditetapkan dan tinggal disuntikan kepada pasien. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan saat mencampur obat suntik? Yang pertama adalah ruangannya, ruangan khusus, yaitu clean room, ya, yang membedakan dengan yang lain. Adanya lemari pencampuran biological safety cabinet dan HEPA filter. Untuk tiga hal ini sudah pernah saya bahas di materi kuliah dispensing sediaan steril dan maksud saya di materi dispensing sediaan steril atau pencampuran obat suntik. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Yang kedua, kegiatan kedua adalah penyiapan nutrisi parenteral. Apa kegiatan penyiapan nutrisi parenteral? Merupakan kegiatan pencampuran nutrisi parenteral yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptif sesuai kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar, dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Dalam hal ini, saya akan bahas sedikit ya bahwa nutrisi parenteral ini merupakan dari namanya aja ya nutrisi parenteral, berarti pemberiannya melalui intravena ya, melalui intravena ataupun nanti bisa melalui jalur yang lain, tapi intinya tidak melalui saluran cerna yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih, karena memang nutrisi parenteral ini kita harus mengetahui bagaimana melakukan pencampuran dengan jumlah item yang sangat banyak ya, dan dilakukan secara aseptis sesuai dengan kebutuhan pasien, dan dalam hal ini harus bisa menjaga stabilitas sediaan, formula standar, dan kepatuhan terhadap prosedur ya. Jadi dengan adanya nutrisi parenteral ini kan jumlah sediaan dicampur tuh akan sangat banyak. Nah, kalau misalnya tidak patuh terhadap prosedur menyertai, maka bisa terjadi salah dalam melakukan pencampuran atau menyiapkan nutrisi parenteral. Kegiatan yang pertama adalah mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral untuk kebutuhan perorangan ya. Karena kita tahu bahwa namanya saja sudah nutrisi parenteral, berarti isinya ya nutrisi ya. Lalu harus bisa mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan saat menyiapkan nutrisi parenteral? Yang pertama adalah bahwa adanya tim yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, dan ahli gizi, sarana dan peralatan, ruangan khusus, lemari pencampuran biological safety cabinet, dan kantong khusus untuk nutrisi parenteral. Yang ketiga yang kita akan pelajari adalah penanganan sediaan sitostatik. Nah, apa definisinya? Penanganan sediaan sitostatik ini adalah penanganan obat kanker yang dilakukan secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi, dengan menggunakan alat pelindung diri, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya. Ya, panjang sekali ya definisinya terkait dengan penanganan sediaan sitostatik. Yang perlu kita pahami bahwa penanganan obat kanker ini tentu berbeda dengan obat suntik maupun nutrisi parenteral. Karena kita tahu bahwa sediaan sitostatik ini memiliki efek yang berbahaya bagi operator jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu, maka di sini poinnya adalah oleh tenaga farmasi yang terlatih dan adanya kendali terhadap lingkungan, petugas, sediaan obat dari yang namanya efek toksik dan kontaminasinya. Oleh karena itu, untuk alat pelindung diri pada sediaan sitostatik ini tentu berbeda sekali ya dengan pada saat mencampur sediaan suntik maupun nutrisi parenteral. Oke, dan yang paling tak kalah penting bahwa pada saat mencampur sediaan sitostatik ini harus memiliki pemahaman mulai dari tahap pencampuran, distribusi sampai pembuangan limbah. Oke, kegiatan penanganan sediaan sitostatik yang pertama adalah melakukan perhitungan dosis secara akurat ya. Untuk perhitungan dosis sudah pernah saya bahas di video saya tentang
penanganan sediaan sitostatik, silakan buka di playlist saya terkait dengan pencampuran sediaan suntik. Di situ akan ada bagaimana melakukan perhitungan dosis. Lalu melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa obat kanker ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan obat-obat yang lain. Jadi kita harus tahu bahwa obat kanker ini harus dicampur dengan jenis pelarut seperti apa. Lalu, ketika mencampur sediaan obat kanker ini harus sesuai dengan protokol pengobatan yang telah ditulis oleh dokter. Jadi, setiap pasien itu dengan jenis kankernya itu tentu ada protokol pengobatannya. Nah, seorang farmasis harus mencampur sediaan obat ini sesuai dengan protokol pengobatan. Lalu, yang keempat adalah mengemas dalam kemasan tertentu. Jadi, ada obat yang tentunya disimpan pada saat maksud saya harus disimpan dalam kemasan tertutup, terlindung dari cahaya, adapun yang tidak. Nah, ini harus punya pemahaman dalam hal mengemas dalam kemasan tertentu karena ini merupakan kegiatan dari penanganan sediaan sitostatik. Yang kelima adalah kegiatannya adalah membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Mengapa? Karena di sini sediaan sitostatik itu memiliki efek toksik yang berbahaya. Oleh karena itu harus dibuang limbahnya sesuai prosedur yang berlaku. Oke, kita lanjut ke sarana dan prasarana. Dalam hal ini ruang dispensing steril. Bahwa ruang aseptic dispensing harus memenuhi persyaratan yaitu ruang bersih kelas 10.000 dengan dalam hal ini laminar airflow sama dengan di dalam laminar airflow itu kelasnya itu kelas 100. Jadi ruang aseptic dispensing itu ada namanya ruang bersih kelas 10.000 di mana dalam kelas 10.000 ini ada namanya barrier yaitu seperti penghalang lemari yaitu laminar airflow yang dia di mana dia masuk kelas 100. Lalu ruang atau tempat penyiapan kelas 100.000, ruang antara kelas 100.000, ruang ganti pakaian kelas 100.000, ruang atau tempat penyimpanan untuk sediaan yang telah disiapkan. Ini adalah 5 ruang utama yang harus memenuhi persyaratan dalam ruang aseptic dispensing. Untuk lantai dan dinding, bahwa lantai dan dinding ini permukaan datar dan halus, tanpa sambungan, keras, resisten terhadap zat kimia dan fungi, serta tidak mudah rusak. Dalam hal ini, sudut pertemuan antara lantai dan dinding dibuat melengkung dengan radius 20-30 mm. Colokan listrik datar dengan permukaan dan kedap air dan dapat dibersihkan. Untuk plafon, dalam hal ini penerangan, saluran, dan kabel dibuat di atas plafon dan lampu rata dengan plafon. Yang ketiga, dalam hal pintu, bahwa rangka pintu terbuat dari stainless steel dan membuka ke arah ruangan yang bertekanan lebih tinggi. Untuk aliran udara menuju ke ruangan bersih, ruang penyiapan, ruang ganti pakaian, dan ruang antara di mana semua aliran udara ini harus melalui HEPA filter. Berikutnya adalah tekanan udara. Tekanan di dalam ruang bersih 15 Pascal lebih rendah dari ruang lain ya. Karena kita tahu bahwa untuk ruang terutama untuk dalam hal ini obat-obat kemoterapi ya, itu ruangan clean room-nya atau ruang bersihnya harus memiliki tekanan yang lebih rendah. Terutama di sini BSC-nya harus lebih negatif dibanding dengan clean room. Untuk mencegah apa? Mencegah kontaminan pindah ke lingkungan sekitar. Untuk suhu ruangan dari ruang dispensing steril ini adalah 16-25 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 45-55%. Ruang bersih, ruang penyangga atau ruang antara atau ruang ganti pakaian steril dan ruang ganti pakaian kerja hendaknya mempunyai perbedaan tekanan 10-15 Pascal. Tekanan udara dalam ruangan yang mengandung resiko lebih tinggi, berarti dalam hal ini adalah obat kemoterapi terhadap produk hendaknya selalu lebih tinggi dibanding ruang sekitarnya. Ya, tujuannya adalah supaya obat itu tidak mengkontaminasi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan ruang bersih penanganan sediaan sitostatika harus bertekanan lebih rendah. Jadi di sini penekanannya adalah untuk clean room pada penanganan sediaan sitostatika itu tekanannya harus lebih rendah supaya obat yang memiliki resiko ini tidak mengkontaminasi sekitarnya. Oke. Nah, ini ya tentang ruang dispensing steril, sarana dan prasarana. Berikutnya adalah peralatan yang diperlukan. Yang pertama adalah biological safety cabinet atau vertical laminar airflow cabinet. Biasanya di sini untuk biological safety cabinet itu digunakan untuk pelayanan sitostatik.
Begitu juga dengan vertikal laminar airflow cabinet. Tapi untuk pencampuran obat suntik dan juga nutrisi parenteral cukup menggunakan horizontal laminar airflow cabinet. Jadi ada yang vertikal, ada horizontal. Perbedaannya, kalau vertikal ini alirannya ini tidak menuju operator, sedangkan kalau horizontal ini aliran udaranya mengenai operator yang bertugas. Nah, karena kita tahu bahwa obat sitostatika ini memiliki resiko, maksudnya saya efek toksik, maka aliran udaranya haruslah menjauhi dari petugas. Yang ketiga adalah passbox dengan pintu berganda atau airlock. Ini untuk proses serah terima atau distribusi obat dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Barometer menghitung tekanan udara, termometer mengukur suhu ruangan, dan juga adalah wireless intercom sebagai bentuk komunikasi antar satu ruangan dengan ruangan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, ini overview saja. Saya rasa ini sudah sangat jelas karena kita sudah pernah mengikuti materi kuliah yaitu pencampuran sediaan steril. Jadi ini hanya sekedar gambaran bahwa pencampuran sediaan steril, penekanannya adalah pencampuran sediaan steril ini termasuk dalam kegiatan pelayanan farmasi klinik. Jadi bukan bagian dari manajemen ya. Karena di sini seorang farmasi harus bisa menjamin bahwa obat yang dicampur itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih untuk perhatiannya, salam sehat untuk kita semua dan sampai berjumpa di pertemuan terakhir.